Halo, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Oke, saya mau reading energi untuk harapan pasanganmu dari Sagittarius, ya. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus untuk tahun 2022, ya. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Sagittarius, apa kabar? Terima kasih untuk Sagittarius yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate, mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Karena ini general reading, bisa vice versa, bisa tidak resonate sama sekali, energinya bisa bergeser lebih cepat, sudah terjadi, atau bergeser lebih lambat, ya, karena ini energi tahun 2022. Kita mulai. Darling Angels, please clarify harapan pasangan Sagittarius untuk Sagittarius Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify energi tahun 2022 untuk Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Harapan pasangan Sagittarius. Thank you. Oke, Sagittarius. Make the effort. Great love is worth taking the step you are guided to take. Oke, dia berharap kamu ngelakuin sesuatu hal yang besar untuk hubungan kamu sama dia. Make action, buat satu tindakan nyata. Oke. Sagittarius mungkin di sini ada harapan dia bagaimana hubungan, bisa tentang pemulihan hubungan, bisa tentang hubungan yang bertumbuh, dan dia berharap kamu yang mulai untuk melakukan satu tindakan, effort, action di sini. Oke. Jadi dia nunggu kamu mulai duluan. Even kalau kalian masa jeda, sih dia hanya melihat dan menunggu aja kapan kamu mau memperjuangkan hubungan kalian, memulihkan hubungan kalian. Kalaupun kalian masih bersama, mungkin ini resonate juga untuk yang bersama tapi hubungannya udah melelahkan, menjenuhkan, butuh satu transformation, cara baru untuk membuat hubungan lebih bernyawa, lebih punya spirit untuk bertumbuh di sini. Oke. So ini harapan dia untuk kamu ngelakuin satu tindakan, terutama untuk memperjuangkan hubungan. Bottom of the deck. Oke. Heart to heart conversation. Honestly discuss your feelings with each other. Oke. Ini biasanya tentang pasangan ya, yang tidak ada komunikasi. Kalaupun ada komunikasi, pasti komunikasinya dengan cara yang cukup toksik. Bisa playing victim, bisa menyerang ya, red flags ya, menyalahkan orang lain atas situasi dan kondisi. Ini yang dia rasakan sama kamu. So mungkin dia butuh kepala dingin, hati yang tenang untuk bicara. Tidak dengan emosi, tidak dengan judgmental, tidak dengan
playing victim atau tidak dengan berbagai macam drama yang terjadi selama ini dalam hubungan kamu sama dia. Bicara dari hati ke hati, saling mendengarkan, bicara tentang apa yang dirasakan tanpa dikurang-kurangi, tanpa dilebih-lebihkan. Itu harapan dia. Ya, Sagittarius. Oke, mungkin bicara juga intonasinya. Kadang kalau intonasi yang tinggi aja sedikit, mungkin dia ngerasa tersinggung. Oke, offset aja sih jadinya. Mungkin gini, kamu harus belajar untuk, dia berharap di sini kamu harus belajar untuk treatment dia, bagaimana cara komunikasi sama dia. Oke, kalau kita punya pasangan, kita kenal dia, ya kita pasti kenal pasangan kita. Kalau lagi marah, udah nggak usah diajak ngomong, ya kan? Kalau mau koreksi, mungkin bicaranya gimana gitu, untuk bisa dia terima informasi dari kita yang ingin memberikan koreksi gitu kan. Nah itu harapan dia agar kamu lebih memahami diri dia sebagai individu untuk bicara dari hati ke hati, tanpa judgmental, tanpa drama, tanpa hal-hal yang memperkeruh suasana di hubungan kalian yang memang sepertinya sudah tidak ada lagi komunikasi yang sehat, ataupun komunikasinya emang gak dirawat. Jadi cepat menilai, dan itu lebih mengarah ke negative thinking. Oke. Kita lihat lagi dari Oracle Wisdom untuk Sagittarius. Oke. Darling Angels, please clarify harapan pasangan Sagittarius untuk Sagittarius Sun, Sagittarius Moon, Sagittarius Rising, Sagittarius Venus. Energi untuk tahun 2022. Please clarify. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Oke, Sagittarius. Slow down. Ya kan, benar, berarti memang harus ngendalin pikiran, ucapan, cara bicara juga ya. Slow down di sini, pause and allow things to unfold. Banyak cara negatif atau cara toksik yang kamu lakukan selama bersama. Mungkin dia ingin, atau dia tepatnya dia lebih berharap kamu lebih perlahan-lahan melihat situasi, gak langsung cepat menilai, gak langsung cepat emosian. Ya mungkin situasinya kamu high temper, jadi kayak senggol bacok gitu loh. Oke. Seolah-olah terlihat di sini energinya dia berharap kamu tuh bisa jadi pendengar juga yang baik. Slow down, relax aja. Kalau ngadepin masalah itu relax, gak usah langsung tensi naik gitu loh. Nah itu harapan dia untuk kamu di 2022, untuk bisa lebih kendaliin emosi terutama. Cara bicara, mungkin pakai cinta, kasih sayang. Cara bicaranya gak harus lembut ya. Gini, kadang juga tegas dan emosi, tensi ucapan itu beda loh. Tegas, tetaplah tegas. Tensi tinggi, bicara tinggi, judgmental orang lain itu sangat berbeda. Sama terdengar keras ya, kalau orang bicara tegas itu kan kelihatan dia keras gitu. Ngomongnya agak tinggi tapi ditekan gitu kan, itu tegas namanya. Tapi ada feeling kita juga bisa ngerasa kalau orang ini sebenarnya lagi judgmental gitu loh. Nah itu yang dia rasain, kayak dia pengen kamu lebih slow down di 2022. Kalau memang ngerasa emosi kamu, amarah kamu, ego kamu melelahkan dalam kehidupan yang kamu jalani, ataupun masalah yang kalian hadapi, terutama dengan rasa khawatir ya, ketakutan akan hari esok, masa depan, lebih baik gak usah mikir jauh banget gitu loh. Nah itu dia harapannya, kayak
Kamu nggak usah ribet gitu, lebih berpasrah, berserah kepada pencipta. Nah ini dia, see, pause and allow things to unfold. Ya, semua yang nggak penting, yang nggak buat kamu bahagia, nggak usah kamu jalani gitu. Nah itu kalau intinya sih ya, bahasa intinya nggak usah ribet gitu loh, nggak usah banyak menuntut dalam hidup ini. Kita bersyukur aja, berpasrah diri aja, itu harapan dia. Kamu lebih berpasrah diri di sini. Nggak usah ada rasa takut akan hari esok atau masalah yang kalian hadapi, karena semuanya pasti ada jalan keluar gitu loh. Dia ingin kamu lebih ingin kamu lebih relax di sini. Bottom of the deck, spiritual connection. A relationship has a connection that goes beyond this lifetime. Spiritual connection, kita terkoneksi sangat kuat dengan pasangan kita. Ya, ada beberapa kasus yang saya pegang ya di personal reading, dan menurut saya itu sangat melelahkan ketika spiritual connection ini dibangun tanpa kesadaran. Kenapa? Karena gini, kalau kita punya kesadaran, kita akan bisa kendalikan situasi yang negatif, yang itu lahir dari diri kita sendiri. Oke, kita berusaha untuk bertumbuh gitu loh. Tapi ada beberapa yang punya spiritual connection tanpa kesadaran. So, dalam hubungan, salah satu mendominasi, bahkan ada kekerasan, baik verbal, tindakan, itu terjadi. Dan karena ada strong connection dengan spiritual connection, salah satu bertahan, dan akhirnya terjadilah hubungan yang toksik, terjadilah situasi karma buruk. Makanya sebenarnya penting untuk menyadari bahwa esensi dari hubungan itu bukanlah tentang spiritual connection. Ya, memang terkoneksi sangat kuat dengan pasangan kita memang butuh ya, karena membangun chemistry, membangun bonding dengan pasangan ya, itu yang kita kenal biasanya dengan twin flame, dengan soulmate. Tapi itu nggak penting jadinya ketika salah satunya tidak punya kesadaran atau dua-duanya nggak punya kesadaran. Yang terjadi dalam hubungan seperti di ring tinju, dua-duanya bonyok, gak ada yang menang, gak ada yang bertumbuh, gak ada yang dewasa. Nah itu, makanya saya bukan menekankan hubungan itu pada koneksi dari strong connection atau spiritual connection, tapi bagaimana seseorang menjalani perjalanan spiritual dalam kehidupan dia itu dengan kesadaran, dengan pikiran yang murni, dengan cinta yang murni, dengan pendewasaan diri, dengan pengendalian diri, dengan berbagai cara. Bisa meditasi, mengurangi makan daging merah ya, untuk mengurangi sisi buas dalam diri kita. Karena membangun kesadaran itu perjuangan dari masing-masing kita. Ya, ini strong connection, spiritual connection. Mungkin ini kamu dealing dengan pasangan twin flame kamu, atau kamu dealing dengan pasangan soulmate kamu. Oke. Kita lihat lagi dari 78 deck. Jadi dia tuh gak akan pernah bisa ngelepasin kamu. Dia pengen kamu tuh di tahun 2022 punya kesadaran tentang betapa kamu bisa mengisi kehidupan dia, menyingkirkan rasa kekosongan diri dia. Dan dia ingin kamu menyadari bahwa kamu juga membutuhkan dia untuk mengisi kekosongan diri kamu. Bahwa kalian tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lain. Daripada hidup dengan hubungan yang toksik, lebih baik mulai dengan 2022 adalah dengan membangun kesadaran, mendewasakan diri. Nah itu dia harapan dari strong connection atau spiritual connection ya. Karena sama-sama menyadari bahwa kita gak akan kepisah gitu loh. Kita gak akan bisa jalan masing-masing gitu. Itu dia nyadar tentang hal itu, bahwa kalian memang saling butuh satu dengan yang lain. Modeling angels, please clarify.
Harapan pasangan Sagittarius. Untuk Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energy, it's jumping card. Terlalu banyak ya, saya shuffle lagi. Energi untuk tahun 2022. Please clarify, please clarify. Harapan pasangan Sagittarius untuk Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Sagittarius. Nine of Swords, King of Pentacles, Page of Cups, okay, Page of Swords. Oke, ini new beginning, awal baru menurut dia. Momen yang tepat untuk transformation, menggunakan cara baru untuk membangun hubungan yang bertumbuh bersama-sama. Jadi dia sangat optimis untuk 2022. Three of Cups, Ace of Cups, King of Swords, Queen of Swords. So, terlalu overthinking. Kamu dealing dengan seseorang yang apa ya, dia gunakan pikiran dia sebagai kekuatan dia. Ada kemungkinan positif negatif dari kelebihan seseorang yang sangat genuine atau sangat intelektual mind, karena dia akan sangat takut akan masa depan ketika dia berpikir terlalu jauh. Tapi positifnya ya dia menggunakan logika lebih besar daripada perasaan dia. Oke? Bottom of the deck, Ace of Wands. Ace of Wands. Kamu juga bersemangat untuk hubungan kamu sama dia. Sangat-sangat bersemangat di sini. Awal baru. Oke. Seperti ada reborn gitu dari pihak kamu untuk melakukan tindakan yang realistis, lebih nyata tanpa drama, dengan cara yang baru, berbeda dari 2021. Oke, ini kamu sangat on fire dengan dia. Oke, kamu belajar mendewasakan diri. Di 2022, kamu sangat optimis tentang hubungan kamu sama dia. Hubungan yang bertumbuh, menjadi dewasa bersama-sama, memecahkan masalah bersama-sama. Kamu memutuskan untuk menjadi dewasa. Awal baru, sangat optimis, sangat bersemangat. Kamu bisa dealing dengan Libra Taurus di sini. Kamu sangat bersemangat. Okay. And then kamu ingin menjadi pasangan yang baik, ya, ayah yang baik atau ibu yang baik untuk anak-anak kamu dan dia. Pasangan yang bisa diandalkan. Ini transformasi kamu untuk ini resolusi kamu untuk 2022. Jangan lagi ada di hubungan yang drama, untuk memulihkan hubungan. Star in the Sky, energi dari Aquarius. Oke, kamu sangat-sangat optimis untuk memulihkan hubungan, bertumbuh bersama, menua bersama, menghadapi hambatan, tantangan, challenge bersama-sama. Lebih belajar sabar, lebih belajar bersyukur, lebih belajar menenangkan emosi yang selama ini senggol bacok, ya. Kamu belajar untuk merubah diri kamu. Dan kamu bisa berhasil, ya. Star in the Sky juga bisa tentang transformasi seseorang karena ada dorongan dari dalam dirinya. Harapan kamu begitu besar untuk bertahan bersama dengan dia. Oke. Kalau yang ingin punya anak, 2022 jadi hal terbaik untuk mendapat anugerah memiliki keturunan. Ya, Sagittarius, terutama jika kamu dealing dengan Taurus, Libra, Aquarius di sini.
Capricorn, uh, Capricorn, Taurus, Virgos ya. And then kalau yang mau menikah ini, kalau belum menikah di sini, ada kemungkinan banyak harapan yang bisa termanifest. Jadi kalau kita mau buka tahun 2022 itu biasanya kita catat ya resolusi kita. 2022 gue mau ngapain aja sih gitu kan. Kalau saya biasanya gitu, Januari mau ngapain, Februari mau ngapain, itu dicatat. Nah itu banyak dari Sagittarius dengan pasangan dia gitu, dengan seseorang yang dealing sama dia, ini harapan yang dimulai dengan passion yang kuat itu bisa termanifest. Jadi banyak mimpi-mimpi besar, harapan-harapan baik yang bisa menjadi kenyataan di tahun 2022. Banyak hal. Dan ini lebih menekankan pada apa ya? Pada hal-hal yang miracle gitu. Ngerti gak sih? Miracle. Contoh, ingin punya keturunan. Itu butuh campur tangan Tuhan, pencipta kita. Ya kan? So itu miracle. Jadi kayak koordinasi kerjasama tiga pihak. Kamu, pasangan kamu, dengan the universe, pencipta kita. See? Ini kayak gitu. Energinya tuh cukup positif. Dan kamu sangat optimis. Kalau yang mau menikah, ini pun bisa terjadi, termanifest. Semuanya bertumbuh, mimpinya termanifest. Oke, Three of Swords di sini. See, broken heart. Rasa-rasa ditolak, rasa-rasa tidak dicintai, itu perlahan-lahan kamu belajar untuk berdamai dengan keadaan. Sih, kayak gini. Mungkin kalian sedang komunikasinya cekcok ya, jadi saling menyakiti dengan ucapan. Ini kamu mulai cooling down. Ya, nggak gampang masuk ke hati. Kan kalau gampang masuk ke hati, gampang banget patah hati, gampang banget sakit hati gitu loh. Jadi orang juga nggak boleh terlalu, bukan nggak boleh ya, maksudnya nggak harus terlalu dipikirin, nggak usah terlalu sensitif. Kalau orang mau ngomong apa tentang kita, kalau kita nggak gitu ya nggak usah dipikirin gitu loh. Selama ini kamu suka masukin ke hati semua ucapan pasangan kamu, and then yes, di sini dia memang kalau bicara cukup to the point dan keras ya, kasar. So di sini kamu sering sakit hati dengan ucapan dia. Tapi the star energy di sini, kamu mau jadi seseorang yang berbeda, gak mudah tersinggung. Kamu mau jadi orang yang lebih lagi pelan-pelan, gak langsung menilai gitu. Jadi banyak hal-hal positif yang menjadi transformasi kamu di 2022. Oke. So ini energi dia. Dia sangat memikirkan kamu. Mungkin kalian tidak saling bicara ya, atau memang bicara tapi aduh kayak nggak nyambung gitu, kayak nggak satu frekuensi lagi nih, ngomong kok nggak nyambung ya gitu kan. Bisa kita rasain kalau pasangan kita udah nggak satu frekuensi sama kita. Sih dia overthinking, dia mikirin kamu. Dan di sini kayak dia ingin hubungan yang sangat stabil dengan materi, dengan cinta, kasih sayang, komitmen. Dia mengubur dirinya dengan bekerja. Kamu dealing dengan seseorang yang punya kesuksesan secara finansial, dia sangat stabil. Bisa kamu dealing dengan seseorang yang dia punya bisnis, ini cukup bagus tahun 2022. Seorang yang sangat thinker ya, dia pemikir, punya banyak ide-ide, karya-karya yang bagus, dan itu bernilai banget gitu, dan akhirnya membuat dia punya kemampuan finansial yang cukup stabil. Oke, di sini. Dan Page of Cups, dia perlahan-lahan mencoba untuk bicara sama kamu. Karena saya ngelihat di sini, kamu datang, tapi kamu nggak bicara. Sih kayak kalian ketemu, tapi kamu nggak mau bicara duluan. So dia mulai di sini. Page of Cups, pelan-pelan dia mulai. And then dia bicara di sini. Mungkin sedikit ketus, tapi ya dia bicara.
kamu apa kabar? Gimana kerjaan kamu? Gimana kamu sehat gitu. Jadi dia bertanya hal-hal yang lebih simpel supaya kamu nggak sakit hati, karena kamu gampang banget tersinggung. Hati kamu tuh kayak barang pecah belah, senggol sedikit pecah, ya kan? Sih, kamu dealing dengan seseorang yang udah kenal kamu banget, udah tahu kamu banget. Lalu dia pelan-pelan mulai di sini untuk membangun kembali komunikasi. So, kamu sudah ngelakuin satu tindakan di sini seperti harapan dia, yaitu untuk mulai ya ketemu bicara. Walaupun dia bicara duluan, tapi kamu tidak mempersulit pertemuan kalian berdua. Makanya di sini dia bicara, ya, dan tidak ada blokir-blokir dalam komunikasi. So di sini kalian sering bertemu tapi tidak saling bicara. Ini yang buat dia overthinking. Dia mulai mikir hal-hal negatif bahwa kamu sudah punya yang lain selain dia, kamu flirting, kamu cheating, sih. Dia mulai berpikir hal-hal negatif dari diri kamu. Dan di sini ada Ace of Cups. Dia memutuskan untuk bicara tentang apa yang dia rasakan. King of Swords, dia bicara sangat detail. Ya, kalian akan intens sekali bertemu. Kamu akan sering sekali menjadi pendengar yang baik. Ya, kamu selalu menahan emosi kamu. 2022 sepertinya Sagittarius belajar untuk menahan amarahnya, emosinya, lebih jadi pendengar yang baik. Dan ya, pasangan kamu bicara. Dan dia sangat ingin hubungan ini dipulihkan dengan cara yang realistis. Dia bicara dengan jujur bahwa dia tidak bisa kehilangan kamu, bahwa dia membutuhkan kamu. Tapi di sisi lain dia juga mengkritisi kamu. So kamu jadi sangat bisa mengenal dia dengan sangat detail, seperti dia bisa mengenal kamu dengan sangat detail. So 2022 untuk Sagittarius dengan pasangannya lebih belajar untuk mengenal satu dengan yang lain lebih detail, oke, dan membuat hubungan lebih bertumbuh. So ini cukup positive vibe untuk Sagittarius. Oke, yang belum like, subscribe, bisa like, subscribe, dan terima kasih untuk kamu yang sudah like, subscribe, komen, juga sudah share dan sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.